Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Ya, kita masih membahas soal kalkulus BC 2008 dan sekarang kita membahas nomor 2B yang soalnya adalah dengan menggunakan penjumlahan trapesium dengan 3 sub interval, estimasikan rata-rata jumlah orang yang menunggu di antrian ya selama 4 jam pertama. Jadi kita menggunakan perjumlahan trapesium untuk menjumlahkan kurva ini, menjumlahkan orang yang ada di kurva ini ya. Ini ada sebuah kurva yang kontinu dan kita menggunakan perjumlahan trapesium untuk menjumlahkan jumlah orang yang ada di antrian selama 4 jam pertama. Lalu kita cari rata-ratanya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu ada suatu konsep rata-rata di sini, yaitu sama dengan 1 dibagi selisih dari 2 titik, yaitu B dikurangi A, dikalikan dengan integral dari A sampai B dari fungsi fx dx. Ini adalah rata-rata dari fungsi fx dari interval A sampai interval B ya. Ini adalah dasarnya dari teori dasar kalkulus. Dan sekarang kita bisa membagi, untuk mencari rata-ratanya kita bisa mencari luas kurva ini sampai ke jam keempat, lalu kita bagi dengan 4 waktu ya, dari 0 sampai 4 ini ya. Kita bagikan dengan interval waktu yang dicari, dan itu sama saja dengan B dikurangin A dikali A, ini sama dengan integral dari A sampai B fungsi fx dx ya. Jadi perkalian rata-rata dikalikan dengan intervalnya ini sama dengan jumlah area di sini. Jadi kita harus mengestimasi luasnya terlebih dahulu menggunakan perjumlahan trapesium di sini. Lalu kita bagikan dengan intervalnya, interval waktunya dari sampai 4. Oke, kita hapus ini dan kita mulai gunakan perjumlahan trapesium di sini, bukan dengan integral ya, karena kita tidak tahu fungsi dari kurvanya ini seperti apa. Kita gunakan interval dengan 3 sub interval di sini. Kita gunakan perjumlahan trapesium dengan 3 sub interval di sini. Oke, kita gambar satu interval dulu, yaitu di titik sini, tarik ke bawah. Ini interval yang kedua, subinterval ya. Dan kita di sini punya 3 subinterval. Dan ini interval yang ketiga. Kita punya 3 trapesium di sini. Dan di sini kita harus menghitung luas dari masing-masing trapesium. Kita hitung dulu trapesium yang pertama di sini. Oke, kita kasih batas yang lebih jelas ya. Ini subinterval pertama, ini subinterval kedua, ini subinterval ketiga, dan hasilnya kita memiliki 3 trapesium di sini. Jadi 3 trapesium ini juga dijumlahkan sama dengan luas area kurva di bawah kurva dari 0 sampai 4 atau di 4 jam pertama ya, jumlah orang yang menunggu di antrian selama 4 jam pertama. Dan sekarang kita hitung luas trapesium yang ada di sini dulu. Dasarnya ini memiliki 1 ya, alasnya sama dengan 1, dan luas dikalikan dengan rata-rata dari ketinggian sisinya, sisi di sini yaitu 156 dengan 120 rata-ratakan, berarti 176 dibagikan dengan 2 ya, maka kita mendapat 276 ya, 276 dibagikan dengan 2, maka kita mendapatkan 138. Jadi 1 dikali 138 atau sama dengan 138, itu adalah area untuk luas area dari yang trapesium pertama. Sekarang kita hitung trapesium yang kedua. Alasnya memiliki 2 ya. Dari 1 sampai 3 itu adalah 2, maka 2 dikalikan dengan rata-rata sisinya yaitu 156 dan 176. Rata-ratanya adalah 166 ya. 2 dikali 166 di sini. Oke, 166. Dan kita punya untuk yang ketiga ya, untuk trapesium yang ketiga di sini alasnya adalah 1, lalu dikalikan dengan rata-rata dari sisinya, tinggi sisinya
176 dan 126. Oke, kita cari rata-rata dari 176 dan 126. Kita coba pakai kalkulator ya supaya langsung hasilnya benar ya. Oke, ini ditambah jadi 302 bagi 2 jadi 151. Berarti kita punya di sini luas area untuk trapesium ketiga ada 151. Dan kita hitung total ketiga trapesium ini untuk mendapatkan luas area yang kita mau, yaitu jumlah orang yang ada di 4 jam pertama. Kita tambahkan 138 ditambah 2 dikali 166 ditambah dengan 151, hasilnya sama dengan 621. Dan itu adalah jumlah area ini ya, jumlah luas di 4 jam pertama ya, di interval 0 sampai 4, yang sama dengan jumlah orang yang mengantri di antrian selama 4 jam pertama. Dan untuk mencari rata-ratanya kita bagi jumlah ini dengan 4 dan kita mendapatkan 155,25 orang yang mengantri selama 4 jam pertama. Jadi tiap jam kurang lebih ada 155,25 orang, atau bisa dibulatkan 156 ya karena ini ada orang. Oke, jawabannya ada 155,25 orang. Ini adalah jawaban kita. Dan sekarang kita lanjut ke soal yang nomor C. Kita coba hapus dulu di sini, tapi grafiknya jangan dihapus ya karena kita masih membutuhkan grafiknya untuk soal nomor C. Oke, kita sisakan grafiknya di sini. Kita hapus beberapa coretan di sini. Oke, kita punya grafiknya sini dan sekarang kita kopikan soal dari nomor C. Kita kopikan ke papan tulis kita. Kita tempelkan di papan tulis kita sini. Ya, soalnya adalah dari interval T dari 0 sampai 9, berapa nilai T yang terkecil yang menghasilkan turunan L sama dengan 0, dan berikan alasan kenapa atas jawaban kita ya. Oke, jadi kita tahu kalau turunan sama dengan 0 berarti itu menunjukkan bahwa pada grafik titik pada turunan sama dengan 0 itu merupakan suatu titik ekstrim ya, ekstrim lokal atau ekstrim global sama saja, tapi yang pasti itu merupakan titik maksimum atau titik minimum pada kurva. Jadi kita di sini mencari turunan L, turunan fungsi L pada titik sama dengan 0. Kita coba lihat dulu ini kurva kita. Jadi kurva kita berbentuk kontinu ya, seperti ini. Dan di kurva kita ini memiliki tiga titik ekstrim ya, 2 titik maksimum dan 1 titik minimum lokal. 2 titik maksimum lokal dan 1 titik minimum lokal. Yang dimana pada titik ekstrim itu turunannya pasti sama dengan 0. Turunan pada titik ekstrim itu, jika kita menurunkan fungsi L, lalu kita masukkan nilai X sama dengan titik ekstrim itu pada fungsi turunan L, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Dan kita bisa lihat dari grafik kita, di sini adalah di mana terjadi adanya maksimum lokal ya. Titik ini maksimum lokal, di mana kemiringan di sini sama dengan 0. Dan di sini juga ada satu titik minimum lokal di sini, di mana kemiringan di sini sama dengan 0. Dan di sini ada titik maksimum lokal, di mana kemiringan di sini sama dengan 0. Dan nilai T terkecil yang menghasilkan nilai turunan sama dengan 0 ini adalah yang kita cari di sini ya. Dan dari kurva ini kita mendapatkan 3 titik T yang menghasilkan turunan 0 di sini. Oke, jadi kita di sini disuruh untuk memberikan alasan kenapa kita memilih jawabannya. Dan alasan ini cukup jelas ya. Jadi di sini karena dia disebutkan bisa diturunkan sebanyak 2 kali kurvanya, maka turunan pertama dari kurva ini bernilai kontinu. Dan kita juga tahu di titik-titik maksimum pada kurva ini itu pada turunan pertamanya ini menunjukkan terjadi pergantian tanda dari positif menuju negatif ya.
Jadi yang kuning ini adalah menunjukkan pergantian tanda pada positif dan negatif ya. Oke, jadi kita tulis aja dulu di sini. Jadi turunan pertama dari kurva ini bernilai kontinu ya. Dan kita memiliki tiga perubahan tanda di sini. Kemiringan di sini bernilai positif, maka ini nilainya positif. Dan di sini dia bernilai negatif selanjutnya. Dan karena grafiknya kontinu, maka pada perubahan tanda ini terjadi suatu nilai di mana turunan bernilai 0 ya. Pada kemiringan sama dengan 0 karena dia mengalami dari positif menuju negatif. Oke, itu jawaban kita dan kita bahas lagi yang soal nomor D di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.